Oke, selamat datang di Mitsubishi Rembang, Lur. Ini bukan servis ya, mobil Grand Max ini bukan servis, tapi sedang renovasi pekerjaan bengkel. Nah, renovasi. Nah, hari ini kita itu ada unit Pajero Sport. Dia ini servis ganti timing bel. Kilometernya sudah mati nih, belum di on kan. Kalau nggak salah ini kilometernya lebih dari 100.000 km. Jadi waktunya untuk ganti timing bel. Kalau Pajero seperti ini ya, teman-teman yang punya Pajero atau tetangga saudara itu masih menggunakan timing bel. Nah, penggantiannya itu di 100.000 km. Kurang dari itu bagus, lebih dari itu harus waspada. Karena apa? Nanti jika timing belnya itu sampai putus, yang kecil atau yang besar, karena mobil ini tuh timing belnya ada 2 buah, timing bel kecil dan timing bel besar. Biasanya yang sering rusak dan rontok putus itu timing bel kecil. Kalau dianya rontok saja masih bagus ya, berarti nggak perlu dilakukan langsung dilakukan overhaul. Tapi kalau dia sampai putus, mengantam atau nyelimpet ke timing bel yang besar, mesin akan mogok. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah dilakukan pembongkaran nih bersama mekanik kita ini, Mas Ferdi. Kenalan saya, Mas. Mekanik baru ya, Mas? Mboten, Pak, Oh. PKL. Nah, ini ganti timing bel. Kalau ganti timing bel, gantinya saja itu harus di dealer resmi. Kenapa harus di dealer resmi ya? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kalau Anda di bengkel luar, beli spare partnya itu yang di toko, atau Anda beli spare partnya itu di online. Nah, kalau online atau toko itu kita tidak tahu spare partnya itu apakah asli atau tidak. Karena kemarin ada yang menginformasikan mobil saya itu habis ganti timing bel, tapi setelah beberapa minggu itu ada yang abnormal, suaranya mencit. Ternyata timing bel kecilnya itu rontok atau putus. Nah, ternyata setelah dibongkar timing belnya ternyata memang benar, timing belnya itu rontok lagi. Padahal dia itu baru, tapi belinya tidak di dealer resmi, di online. Nanti akan kita lihat ya kondisi dari timing bel yang asli beserta harganya nanti di bagian spare part. Untuk estimasi biaya servis kendaraan Pajero seperti ini ganti timing bel itu kurang lebih 3.500.000. Jadi teman-teman bisa siapkan dana kurang lebih 3.500.000 untuk penggantian timing bel. Sudah termasuk biaya jasa pasangnya, mendapatkan timing bel kecil asli, timing bel besar asli, kemudian termasuk seal-sealnya, seal balancer, juga seal kanan balancer kanan kiri, termasuk sprocketnya seperti ini. Kemudian tensionernya juga ini juga diganti. Ini ada 3 ya, ini 1, 2, 3. Ini diganti semua ya, karena harus 1 set. Termasuk fan belnya ini fan bel yang dapat power steering, juga ini dapat fan bel AC. Kita ganti semua set. Nah, kadang ada yang tanya, misalkan diganti timing belnya saja, nah itu gimana? Kalau mau irit, kalau mau hemat, itu bisa hanya ganti timing belnya saja. Nah, paling kalau ganti timing belnya saja itu ya di bawah 2 jutaan ya. Sudah termasuk jasa pasang servis di dealer resmi yang nantinya full engine cleaning dan juga full vakum, full cuci pakai steam salju. Nah, pokoknya beres. Kalau di Mitsubishi Rembang itu servisnya full, jadi keluar dari bengkel mobilnya langsung kinclong bersih ruang mesin, interior dan juga eksteriornya. Nah, kenapa harus diganti satu set? Itu gini, jadi laker sendiri ini kan dari baru, mungkin mobilnya sudah berusia 4 tahun lebih dan butuh penggantian timing bel.
Bisa saja hanya timing belt saja yang diganti, tapi kalau tidak diganti juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau di bengkel kita informasikan kepada pelanggan ya. Kalau tidak diganti, misalkan nanti tiba-tiba selang beberapa bulan lakernya ini ambrol, ya, kita tidak ada garansi. Karena di depan kita sudah persetujuan, Anda pengen hemat, pengen irit, tidak usah ganti bearing tensioner. Nah, bearing tensionernya ini ada 4 ya. Ini yang untuk balancer, ini yang untuk timing belt besar 1, nih 2, 3 tadi. Misalkan yang sering rusak itu biasanya ini teman-teman, yang sering ambrol. Ini juga sering ambrol tapi jarang. Tapi kalau di kita mending Anda keluar biaya agak besar 3.500.000, tapi mobil Anda awet, aman, nyaman ketika mau bepergian jauh, dan juga penggantiannya pun timing belt ini 100.000 km. 100.000 km itu kalau mobil jalan normal setahun 20.000 km, berarti 5 tahun mobil Anda baru akan ganti timing belt. Berarti 3,5 juta bisa sampai 5 tahun. Ya irit daripada nanti Anda hanya keluar 1,5 tapi 6 bulan ambrol lagi, muncul biaya yang banyak. Nah gitu ya. Jadi kalau kita ada juga penggantian seal seperti ini, karena kita sudah pengalaman biasanya di Pajero atau di L300 itu banyak terjadi kebocoran atau rembesan oli, terutama dari seal balancer kanan dan kiri. Nah ini kita juga ganti, meskipun nggak bocor tetap kita ganti. Harganya murah ya, paling seal yang genuine ini di bawah 150.000. Daripada nanti Anda itu setelah ganti timing belt tidak ganti sealnya, nggak ada 150.000 tadi, 3 bulan atau 4 bulan ternyata ada rembesan kebocoran oli, harus bongkar timing belt lagi, muncul 2 kali jasa, Anda akan rugi. Lebih baik langsung ganti ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat kondisi dari genuine partnya timing belt yang asli, karena kan timing belt yang non genuine itu bentuknya hampir sama, harganya lebih murah dibandingkan yang genuine. Yuk kita lihat ke bagian spare partnya. Di sini bagian spare part ada Mas Kalis nih. Ini Mas Kalis nih. Mas Kalis, bisa jelaskan timing belt Mas? Timing belt Pajero. Nah kemarin itu ada yang menginformasikan bahwa dia baru ganti timing belt, tapi tiba-tiba nggak ada 1 bulan dia itu putus lagi, rontok, karena dia ternyata belinya itu di online. Nah ciri-cirinya nih ya, yang asli itu bagaimana ini? Timing belt Pajero ya. Nah kalau timing belt kecilnya ini biasanya sama punya L300, ya betul ya? Ya betul Pak. Betul. Nah kalau timing belt besarnya kodenya seperti ini. Dia ini made in Thailand ya, berarti Thailand punya. Kemudian yang kecil ini dia made in Japan. Nah kalau stiker gini kan bisa dirubah-rubah ya, bisa dicetak sesuai aslinya itu bisa. Yang nggak bisa itu biasanya di bagian dalamnya. Nah kalau yang asli dia ini itu sablonnya warna kuning untuk yang timing belt kecilnya. Ya kodenya 11455A081. Dia produksi Unita. Nah, Unita. Ingat ya teman-teman ya, produksinya Unita, sablonnya warna kuning. Nah, nanti kalau Anda pergi beli di toko online kok sablonnya putih, yang timing belt kecil kemungkinan tidak asli. Oke, kita lanjut ke timing belt yang besar. Ini berbeda. Timing belt besar untuk Pajero ini kodenya 1145A019. Produksinya juga Unita, tapi dari Thailand. Sablonnya warna putih, beda ya. Yang ini tadi sablonnya warna kuning, kuning kehijau-hijauan. Ini sablonnya warna putih. Jadi Anda bisa membedakan. Jangan terbalik. Nanti takutnya Anda ini yang timing belt besar malah beli yang warna kuning atau hijau, berarti itu tidak asli teman-teman ya. Oh ya, oke. Harganya berapa ini Mas Kalis? Oke, kalau harganya saya mungkin harus lihat komputer. Lihat komputer dulu. Ben kayak Pak Pai, gak usah lihat komputer. Komputer yang rambut sih. Coba kita cek harganya ya teman-teman ya. Kalau Anda tahu harga aslinya, nanti kan bisa membandingkan
harga online-nya. Jadi untuk yang besar ini harganya adalah 440.000 saja. 400 ribuan ya. Ya, ini Berarti contoh, kalau Pak. di online kok harganya 150, kemungkinan itu tidak asli. Jangan sampai Ya, jangan beli online yang tidak asli ya teman-teman ya. Bawa ke Mitsubishi Rembang, servisnya di Mitsubishi Rembang bergaransi dan juga keluar dalam kondisi mobilnya bersih pokoknya. Yang kecil? terjamin. Jadi yang kecil ini harganya 660.000. Loh, ternyata lebih mahal ya. Ternyata lebih mahal. Mungkin mahalnya itu tadi made in Thailand sama made in Jepang. Mungkin perbedaannya. Ya, mungkin seperti itu ya. Dari yang kecil ini malah harganya 660.000. Jadi kalau Anda nanti kok beli online harganya di bawah 600, kemungkinan itu tidak asli. Tapi kalau harganya di atas 600, mungkin 700 kurang dikit, ya mungkin di-up-kan sama penjualnya ya, plus PPN atau apa gitulah. Nah itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti vlog bersama Mitsubishi Rembang. Terima kasih untuk Anda yang ada di kota Rembang, Blora, Cepu, Pati, Juwana dan sekitarnya. Jangan lupa servisnya hanya di Mitsubishi Rembang. Mobil dalam servis keadaan kotor, keluar sudah keadaan full senyum pokoknya. Jadi mesinnya bersih, interiornya bersih wangi, dan eksteriornya juga sudah cuci pakai salju.